Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita pada cahaya kemuliaan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih terhadap kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai ijarah atau akad sewa menyewa. Untuk pertama, sebelum kita memulai masuk ke materi, ada sebuah penyemangat agar kita senantiasa memperbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Waman salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian kita masuk pada pembahasan utama mengenai apa itu ijarah. Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna imbalan atau upah, sewa, atau jasa. Secara istilah, ijarah dapat dimaknai sebagai transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Sedangkan dalam KBBI, ijazah dimaknai sebagai perjanjian atau kontrak dalam hal upah mengupah dan sewa-menyewa. Kemudian, apa hukum dari ijarah itu sendiri? Hukum ijarah pada asalnya adalah boleh secara syar'i. Apa dalilnya? Kita mengambil dalil dari Quran surat Al-Qasas ayat ke-26 dan ke-27 yang berbunyi, qalat ihdahuma ya abati ista'jirhu inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jura ni samaniya hijaj fa in atmamta ashram famin indik wa ma uridu an asyukku alaik satajiduni insyaallahu minas solihin, yang memiliki arti salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Berkata dia Syuaib, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik." Ini merupakan kisah Nabi Musa yang ketika bertemu dengan Nabi Syuaib dan dia melakukan akad ijarah, ya teman-teman. Ini merupakan landasan bahwasanya hukum melakukan ijarah itu boleh. Kemudian kita beralih kepada jenis atau macam-macam jenis dari ijarah. Jenis ijarah ada 6. Yang pertama, ijarah manfaat. Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah pada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ijarah asli. Ijarah asli adalah transaksi sewa-menyewa terhadap objek ijarah yang dilakukan tanpa ada perpindahan hak kepemilikan atas aset atau barang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ijarah muntahiyah bitamlik, merupakan akad ijarah yang terjadi dengan adanya perjanjian kepemilikan, perpindahan kepemilikan objek yang disewakan tersebut pada waktu tertentu. Perpindahan kepemilikan dapat dilakukan setelah proses pembayaran objek ijarah telah lunas dan telah kembali kepada pemilik atau pemberi sewa.
Kemudian perpindahan hak milik tersebut dapat dilakukan dengan membuat akad baru yang terpisah dari akad ijarah sebelumnya. Pembayaran pemindahan kepemilikan dapat melalui hibah, penjualan, atau angsuran. Kemudian jenis ijarah yang kelima yaitu jual ijarah. Transaksi ijarah ini dilakukan saat objek ijarah yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali karena penyewa itu karena penyewa atau pemilik sebelumnya masih membutuhkan manfaat yang ada di objek tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila pemilik objek ijarah masih memerlukan kegunaan dari barang tersebut, namun membutuhkan uang juga sehingga harus menjualnya. Kemudian yang terakhir yaitu jenis ijarah lanjut, yaitu kegiatan menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Itu merupakan jenis-jenis ijarah. Kita beralih kepada rukun dari ijarah. Yang pertama ada orang yang menyewakan suatu barang, muhajir dan mustajir. Kemudian yang kedua ada akad antara penyewa dan yang menyewakan. Yang ketiga, adanya ijab qabul atau sigot. Yang keempat, ada upah atau ujroh. Yang kelima, ada manfaat baik antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Kemudian berlanjut kepada pembahasan yang lain mengenai syarat ijarah. Ada 6 syarat dalam ijarah. Yang pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi objek atau barang harus balik dan berakal. Kemudian yang kedua, yaitu kedua pihak rela atau melakukan ijarah atau sewa menyewa itu tidak ada paksaan, harus sama-sama rela. Kemudian yang ketiga yaitu objek transaksi jelas, objeknya harus jelas, bukan suatu yang boror, bukan suatu yang tidak jelas seperti itu. Kemudian yang keempat, objek transaksinya harus halal dan ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam mengenai objek-objek yang halal. Kemudian yang kelima, objek barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak mukjar atau hak penyewa atas seizin pemiliknya. Kemudian yang keenam, manfaat harus diinformasikan secara jelas dan terang. Itu merupakan syarat ijarah. Kemudian kita beralih kepada pembatal-pembatal dari akad ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama, objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan. Apabila barangnya rusak, maka ijarah tersebut batal karena barangnya ada cacatan di dalamnya. Kemudian yang kedua, objek sewa hilang atau musnah. Nah, apabila barangnya nggak ada, barangnya hilang, apa yang mau disewakan seperti itu, maka akad ijarah itu batal. Kemudian masa sewa menyewa telah berakhir. Nah, apabila waktu yang telah disepakati itu telah berakhir, maka penyewa harus mengembalikan barangnya kepada si pemilik barang. Karena ijarahnya atau akad sewa menyewanya sudah berakhir, maka otomatis ijarahnya juga batal. Kemudian yang terakhir, pembatal ijarah yaitu yang keempat, terjadi uzur di salah satu pihak. Ini merupakan pembatal-pembatal ijarah. Kemudian contoh ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya seorang menjaminkan sepeda motornya ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Kemudian contoh lainnya yang ada di sekitar kita yaitu rental mobil. Di sana kita bisa menyewa mobil dengan melakukan kesepakatan dengan pihak pemilik mobil. Apabila kita menyewa 1 hari, maka kita kembalikan mobil itu dalam rentang waktu 1 hari. Jika kita meminjamnya setengah hari, maka kita juga harus mengembalikannya dalam setengah hari itu. Seperti itu. Itu merupakan contoh ijarah yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Sekian. Terima kasih atas kesempatannya. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.